Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99 Cahaya di Langit Eropa. Perjalanan menapak jejak Islam di Eropa karya Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra adalah novel sejarah Islam di Eropa. Karya ini penuh dengan nuansa dan gemuruh perjalanan sejarah peradaban Islam di Eropa, baik pada masa silam maupun pada masa sekarang ketika Islam dan Muslim berhadapan dengan realitas di Eropa. Kisah bermula ketika Hanum mengikuti suaminya Rangga yang mendapatkan beasiswa studi doktoral di Wina, Austria. Hanum menghabiskan waktu-waktunya dengan berjalan mengelilingi kota Wina. Selama hari-harinya di Wina, Hanum bertemu dengan Fatma Pasha, seorang imigran Turki berjilbab di Austria yang merupakan teman satu kelas Hanum di kelas bahasa Jerman. Kahlenberg, sebuah bukit atau pegunungan di Wina, Austria, tempat di mana seseorang dapat melihat kecantikan kota Wina. Jauh di sana, di tepi sungai Danube, terdapat masjid bernama Vienna Islamic Center yang merupakan pusat peribadatan umat Islam terbesar di Wina. Hanum dan Fatma juga mengunjungi Wenstadt Museum, bangunan modern yang didirikan untuk mengabadikan sejarah kota Wina. Lantai kedua museum ini adalah sejarah Wina yang sesungguhnya. Beberapa bulan kemudian, Hanum dan Rangga memutuskan pergi menuju Paris. Di sana mereka bertemu dengan Marion Latimer, seorang mualaf yang memeluk Islam karena Paris. Marion mengantarkan Hanum menjelajah kota Paris, menceritakan sejarah baru yang tak kalah menariknya dibanding Wina. Hanum dan Marion mengunjungi Museum Louvre yang ada di Paris, museum dengan koleksi terlengkap di seluruh dunia. Mereka menuju ke Atrium Napoleon untuk melihat koleksi peradaban Islam seperti kaligrafi-kaligrafi indah. Setiap bendanya dilengkapi tulisan berisi penjelasan dan sejarah singkatnya. Selain museum, Hanum dan Marion juga mengunjungi Masjid Besar Paris yang berada di jantung kota. Ornamen mosaik yang tertempel di seputar masjid tampak artistik, kental dengan nuansa Islam. Selepas dari masjid, mereka melanjutkan perjalanan menuju gereja Notre Dame, sekaligus tempat perpisahan antara Hanum dengan Marion. Kisah Hanum dan Rangga dalam menjelajah Eropa tidak berhenti di Paris. Mereka melanjutkan perjalanan menuju Cordoba, kota pertama di Eropa yang dibangun oleh Imperium Islam. Sebuah perjalanan dengan kereta berdurasi 3 jam, melewati 2 daratan berbeda, dan hawa yang kontras pada peralihan musim semi. Mereka mengunjungi Mesquita atau Masjid Katedral. Ialah sebuah masjid, namun secara fisik bukan lagi rumah ibadah bagi umat Muslim. Sejarah telah mengubahnya menjadi tempat lain yang sama sekali berbeda. Perjalanan selanjutnya menuju Granada. Granada adalah dinasti Islam terakhir yang mencoba bertahan di Spanyol, dan Istana Alhambra adalah bukti jejak kejayaan Islam di Spanyol. Bangunannya lebih terlihat seperti benteng pertahanan yang dikitari menara-menara pengawas musuh. Istana utamanya, Nasrid Palace, adalah daya tarik utama Alhambra yang lebih cantik dipandang ketika malam hari. Di balik keindahannya terdapat sejarah kelam tentang bagaimana masa kejayaan Islam saat itu harus padam karena banyak hal. Pemaksaan agama adalah salah satunya. Perjalanan Hanum di Andalusia membuatnya berpikir, tak tersisa sedikit ruang pun untuk memori indah, hanya kekalahan, penaklukan, penghinaan, semua merangkum malapetaka sejarah yang takkan terlupakan. Maghrib di Istana Nasrid memperlihatkan pilar-pilar kurus dari pualam yang berpijar terang, memancarkan kaligrafi Qur'ani dan dinding-dinding yang berpilin dalam inskripsi Arab. Hanum menyadari satu hal, bahwa ia telah jatuh cinta lagi kepada Islam. Waktu berlalu begitu cepat. Fatma, wanita itu hilang bak di telan bumi. Beberapa waktu yang lalu, Hanum mendapat kabar dari Fatma bahwa anak satu-satunya telah tiada sejak 2 tahun yang lalu. Dari sanalah, Hanum dan Rangga memutuskan untuk pergi ke Istanbul, bertemu dengan Fatma sekaligus melanjutkan perjalanan menemukan cahaya Islam di langit Eropa. Setibanya di Istanbul, Hanum dan Rangga berkunjung ke Hagia Sophia. Bagi mereka, Hagia Sophia ialah masjid raya yang menjadi ikon kemenangan dinasti Utsmaniyah atas Bizantium Romawi. Namun, perspektif orang lain mengatakan bahwa Hagia Sophia ialah gereja termegah pada zamannya. Itulah sejarah. Hagia Sophia bukan lagi masjid ataupun gereja, tapi museum pada tahun 1935. Hagia Sophia adalah katedral Bizantium terbesar di Eropa yang kemudian menjadi masjid. Dengan ornamen keislaman seperti kaligrafi, tetapi tetap membiarkan elemen kekristenan bertengger di sana.
Tepat berhadapan dengan Hagia Sophia, ada masjid biru yang tengah mengumandangkan azan zuhur. Ukiran, pahatan, dan lukisan geometris di dinding dan atap masjid ini begitu menarik perhatian. Hanum dan Rangga bertemu dengan Fatma setelah sekian lama, mengajak mereka berkunjung ke Topkapi Palace. Ada banyak fenomena asimetris dalam Topkapi yang tak dijumpai di istana Eropa. Ornamen ukiran yang ada di dinding dan atap sangat biasa, aura kesederhanaan yang begitu kuat melekat. Kini tibalah di penghujung akhir. 3 tahun perjalanan menjelajah Eropa bukanlah waktu yang pendek. Perjalanan ini penuh dengan senyuman, kekaguman, kebahagiaan, sekaligus kesedihan. Allah lah yang menguasai jiwa-jiwa kita, membuatnya senang atau sedih, tertawa atau menangis. Penjelajahan terhadap sejarah masa lalu hanyalah suatu usaha untuk lebih mengenal diri sendiri, mengenal Islam, dan mengenal kuasa Allah. Islam adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, pergi dan kembali hanya untuknya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.